Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrun Najai dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kisah teladan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Lahirnya Siti Fatimah Az-Zahra merupakan rahmat yang telah dilimpahkan Ilahi kepada Nabi Muhammad SAW. Ia satu-satunya yang menjadi sumber keturunan paling mulia yang dikenali umat Islam di seluruh dunia. Fatimah Az-Zahra atau Fatimah yang selalu berseri dilahirkan di Mekah dari Jumat 20 Jumadil Akhir. Lebih kurang 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Az-Zahra membesar di bawah naungan wahyu ilahi. Di tengah kencah pertarungan sengit antara Islam dan jahiliyah, dikala sedang hebatnya perjuangan para perintis iman melawan penyembah berhala. Dia menyaksikan keteguhan, ketegasan orang-orang mukmin dalam perjuangan gagah berani menghadapi komplotan-komplotan Quraisy. Suasana perjuangan itu membekas dalam-dalamnya pada jiwa Siti Fatimah Az-Zahra dan memainkan peran penting dalam pembentukan pribadinya serta mempersiapkan kekuatan rohani bagi menghadapi kesukaran-kesukaran di masa depan. Ketika usianya beranjak dewasa, Fatimah Az-Zahra dipersunting oleh salah satu sepupu, sahabat sekaligus orang kepercayaan Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah untuk melamar Fatimah Az-Zahra. Dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra memiliki 4 anak, 2 putra dan 2 putri, yaitu Hasan dan Husain. Sedangkan yang putri yaitu bernama Muhsin, tetapi Muhsin meninggal dunia saat masih kecil. Pernikahannya mengatur rumah tangganya dan pendidikan anaknya berada di dalam rumah seorang pribadi terbesar kedua dalam Islam, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Dan dalam masa hidupnya yang singkat itu, dia mempersembahkan kepada masyarakat 2 orang imam yang maksum, Imam Hasan dan Imam Husain, serta 2 orang wanita pemberani yang rela berkorban, yaitu Zainab dan Ummu Kulsum. Keistimewaan Fatimah Az-Zahra, yakni dia adalah seorang istri yang berkelayakan dalam urusan rumah tangga yang memadai. Dengan hidup sederhana, tidak meminta-minta dari suaminya. Dia adalah model dan ketabahan serta amat bijak dalam mendidik anak-anaknya. Dia senantiasa menghormati ayahandanya, suami, dan orang lain, tidak berpaut pada dunia, dan merupakan ahli infak yang senantiasa bersedekah dan sanggup berkorban apa saja. Sederhana, jauh dari kesenangan dan kekayaan, serta menjalani hidup dengan keindahan akhlak, kasih sayang, dan kerjasama. Hidupnya penuh keberkatan, tidak pernah disia-siakan. Usianya pendek tetapi penuh dengan usaha. Pada malam yang sunyi dan penuh rahasia, Zahra bersujud menyembah Tuhan. Tidak walaupun sedikit dan seketika pun ingatan Zahra terpisah dari Tuhannya. Keutamaan Fatimah Az-Zahra bukanlah hanya karena beliau adalah putri dari Rasulullah SAW semata. Akan tetapi, keutamaan dan kemuliaan beliau memang ditunjang dari beberapa hal penting seperti keutamaan akhlak yang mulia, ilmu pengetahuan yang tinggi, kefasihan yang mengungguli kaum pria sekalipun, kesabaran, ketabahan, kesederhanaan, dan kesuhudan, ketegaran hati, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seorang tabi'in dan tidak sempat melihat Rasulullah SAW semasa hidupnya. Hidup Uwais dan ibunya sungguh amat sangat sederhana. Pakaian yang dimiliki Uwais cuma yang melekat di tubuhnya. Jika mendapatkan rezeki lebih, ia akan membagikannya kepada tetangganya yang sedang mengalami kesusahan. Dalam kehidupan keseharian, Uwais lebih banyak menyendiri dan diam. Dia pemuda yang tinggi, badannya sedang, berambut lebat dan merah, matanya biru, pundaknya lapang panjang, serta kulitnya kemerah-merahan. Tidak sedikit kawan-kawan yang sering mengejek, menghina, menertawakan, dan mencapnya anak bodoh. Uwais tidak membalas perlakuan buruk tersebut. Dia lebih senang membantu meringankan beban orang tuanya dengan cara bekerja sebagai pengembala upahan. Pergaulannya hanya dengan sesama pengembala di sekitarnya. Perjuangan Uwais Al-Qarni. Pada suatu malam, ibunya mengatakan kepada Uwais bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Uwais termenung karena ia memikirkan perjalanan ke Mekah yang sangat jauh dan sangat panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan.
Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu, lalu dibuatkannya kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg, begitu juga otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Kegiatan rutinnya tersebut merupakan bentuk persiapannya untuk pergi ke Mekah bersama ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah, menunjukkan bukti cintanya untuk memenuhi pinta terakhir dari sang ibu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Baitullah. Itulah bentuk perjuangan seorang anak kepada orang tuanya, dan hal itu menjadikannya istimewa di mata Rasulullah SAW. Keistimewaan Uwais Al-Qarni. Di antara keistimewaannya, dia jika bersumpah demi Allah pasti terkabul. Pada hari kiamat nanti, ketika semua ahli ibadah disuruh masuk surga, dia justru dipanggil agar berhenti dahulu dan disuruh memberi syafaat. Ternyata Allah memberi izin dia untuk memberi syafaat sejumlah Qabilah Robi'ah dan Qabilah Mudhor. Semua dimasukkan ke surga, tak ada yang ketinggalan karenanya dia adalah Uwais Al-Qarni. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.